selama tugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya, kedatangan saya ke sini yaitu untuk melakukan pemeriksaan postpartum atau pemeriksaan menyeluruh pada tubuh ibu ya setelah melahirkan. Tujuannya juga yaitu untuk menentukan status kesehatan ibu setelah melahirkan, terus serta mengidentifikasi penata laksanaan edukasi setelah ibu melahirkan ya Bu. Perawatan ini adalah mencegah infeksi setelah ibu melahirkan. Baik Ibu, sebelumnya saya izin bertanya apakah benar dengan Ibu Sri umurnya 30 tahun, alamatnya Kampung Mawar nomor 34, betul Ibu? Sebelumnya saya izin melihat gelangnya terlebih dahulu ya Bu. Oh iya Ibu, betul. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ini dalam waktu 15 atau 20 menit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan lanjut langsung melakukan tindakan ya Bu. Sebelumnya saya akan membersihkan tangan saya dan mencuci tangan saya terlebih dahulu ya Bu. Sebentar ya Ibu. Baik Ibu, sudah selesai. Saya akan langsung melakukan tindakannya Bu. Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik tanda-tanda vital ya Ibu. Baik Ibu, tunggu ya Bu. Maaf Bu, saya boleh pinjam tangannya? Ya. Bu. Baik, untuk tekanan darah Ibu 130/80 ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nadi. Sebenarnya saya boleh pinjam tangannya terlebih dahulu ya Ibu. Maaf ya. Baik, untuk nadi Ibu 80 kali per menit dan untuk pernafasan Ibu 20 kali per menit ya Bu, normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suhu. Maaf sebelumnya. Baik, untuk suhu Ibu normal ya Bu, 36,5. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala Ibu. Pemeriksaan ini meliputi konjungtiva ya Bu. Maaf Ibu, sebelumnya Ibu bisa melihat ke atas. Maaf ya Bu. Baik, untuk konjungtiva Ibu sedikit pucat ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan payudara. Nah, sebelumnya mohon maaf Ibu untuk membuka pakaian Ibu terlebih dahulu. Ibu, sedikit saya bantu ya Bu. Baik. Pemeriksaan payudara ini meliputi infeksi ya. Infeksi di sini yaitu saya akan melihat apakah payudara kanan dan kiri Ibu simetris dan apakah ada pembengkakan pada payudara Ibu dan dari warna payudara Ibu ya Bu. Maaf Ibu, sebelumnya saya raba ya Bu. Baik, untuk payudara Ibu simetris antara kanan dan kiri, dan untuk pembengkakan tidak ada pembengkakan di antara payudara kanan dan kiri Ibu, serta warnanya cukup bagus juga ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan puting susu. Nah, pemeriksaan puting susu ini bertujuan untuk bagus tidaknya pengeluaran ASI pada payudara Ibu ya Bu. Memegang di antara aurola Ibu. Mohon maaf ya Bu sebelumnya. Maaf jika sedikit sakit ya Bu.
Baik Ibu, sudah selesai. Pemeriksaan payudaranya baik ya Bu, dan tidak ada gejala-gejala apapun ya Bu ya. Baik Bu, sudah selesai. Ibu bisa memakai pakaian Ibu lagi ya Bu. Maaf ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut Ibu. Sebelumnya, izinkan saya untuk membuka baju Ibu terlebih dahulu ya Bu. Maaf. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan infeksi, yaitu untuk mengetahui adanya distensi pada bagian abdomen. Selanjutnya saya lakukan auskultasi, yaitu untuk mengetahui bising usus di area abdomen Ibu. Baik, sebentar ya Bu. Kita akan lakukan pemeriksaan kuadran sampai 4 kuadran. Yang pertama di kanan atas, lalu berpindah ke kanan bawah, lalu ke kiri atas, dan ke kiri bawah. Baik, untuk bising usus Ibu cukup baik, 5 kali per menit ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di area uterus Ibu ya. Yang pertama-tama saya akan letakkan tangan kanan saya di simpis kubis di area atas vagina. Nah, dan tangan kiri itu menyusuri rahim untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Oke Bu. Baik, untuk itu posisi di tengah ya Bu, fundus uterinya, tingginya fundus uteri sejajar dengan pusat. Di area abdomen saya akan melakukan pemeriksaan fisik diaptasis rectus abdominis ya Bu, yaitu melakukan pemeriksaan peregangan pada bagian otot-otot uretus. Baik, sebelumnya saya akan melakukan pembenaran posisi, yaitu dengan memposisikan Ibu supinasi atau sejajar Ibu. Maaf Ibu, saya akan ambil bantalnya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan letakkan jari saya di area umbilikus. Pemeriksaan ini juga dilakukan dengan sangat hati-hati ya Bu. Maaf Ibu bisa meletakkan dagu Ibu ke bagian dada Ibu, seperti sit up aja ya Bu ya. Baik. Oke Bu, baik. Terus Ibu ya. Baik, sudah cukup Ibu. Maaf Bu, saya rapikan kembali pakaiannya ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genetal atau pemeriksaan di area kewanitaan Ibu. Sebelumnya saya akan memasakkan bantalnya terlebih dahulu lagi ya Bu ya. Maaf ya Bu. Baik, apakah sudah nyaman Ibu? Baik. Setelah itu saya akan memakai alat-alat tindakannya terlebih dahulu ya Bu. Mohon ditunggu sebentar. Setelah memakai handscoon, selanjutnya kita pakaikan perlak di area bokong Ibu. Maaf Ibu, sebelumnya bisa diangkat kakinya ya Bu. Selanjutnya kita bisa pakaikan perlak di area bokong Ibu. Maaf Ibu, sebelumnya saya pakaikan perlak terlebih dahulu ya Bu.
Ibu bisa mengangkat bokongnya ya, Bu. Ibu, saya buka ya, Bu. Nah, yang pertama kita kaji di area lokea. Ibu terakhir ganti pembalut kapan ya, Bu ya? Oh, tadi pagi setelah mandi, ya. Lalu kita bisa mengecek lokea lubra, yaitu lokea lubra di sini yaitu masih pada batas normalnya ya. Nah, kita bisa mengecek bau, apakah bau amis atau tidak, dan volume di sini yaitu 50 cc batas normalnya ya. Leukemia lubra ini yaitu pengeluaran yaitu pada hari pertama ya, jadi masih pada batas normalnya. Dan selanjutnya kita kaji apakah ibu mengalami ruptur atau episiotomi. Nah, episiotomi ini kita bisa lakukan pengkajian reda. Reda di sini yaitu R-nya bisa kita sebut dengan redness. Redness di sini yaitu adakah kemerahan, lalu edema. E-nya itu edema, apakah adanya pembengkakan. Setelah itu ada ekemosis dan diskat. Diskat di sini yaitu pengeluaran cairan seperti nanah. Dan aprosimetri yaitu kita kaji di area jahitan. Ibu, saya ambil dulu ya, Bu ya. Baik, sebelumnya saya akan memakai handscoon steril dulu ya, Bu ya. Maaf, Bu. Nah, setelah kita memakai handscoon steril, lalu kita ambil kapas. Kapas di sini yang sudah dibasahi oleh NaCl ya. Nah, yang pertama kita bisa melakukan pembersihan di area sebelah luar yaitu labia mayor dengan cara kita usap di bagian labia mayor kanan 1, labia mayor sebelah kiri, maaf ya, Bu. Lalu kita lakukan area bagian dalam yaitu labia minor. Lakukan hal yang sama, lakukan pengusapan di area labia minor kanan ya. Lalu kita lakukan pengusapan labia minor bagian kiri. Nah, setelah itu kita lakukan pembersihan di area meniatus atau bagian tengah. Kita usap sekali saja. Nah, sudah. Lalu kita lakukan pemeriksaan epistomis, yaitu ambil kapas, lalu kita oleskan di area jahitan satu kali usap saja ya, Bu. Ibu, ini akan sedikit perih, Ibu bisa menarik nafas dalam dan keluarkan ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ibu bisa tarik nafas, keluarkan. Ya. Nah, setelah itu kita bisa memakaikan pembalut yang baru. Maaf ya, Bu, saya pasangkan pembalutnya ya, Bu. Ibu angkat bokongnya, maaf. Baik. Nah, Ibu, tindakan genitalnya sudah selesai ya, Bu. Maaf, saya angkat perlaknya terlebih dahulu ya, Ibu. Ibu bisa angkat bokongnya. Ya, baik. Baik.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hemoroid atau bagian anus ibu ya ibu. Ibu bisa menghadap ke sebelah kiri dengan kaki kanan ditekuk ya bu. Baik ibu, saya bantu ya bu. Oke. Baik. Oke ibu. Nah, di sini kita bisa cek di bagian anus apakah ada tonjolan atau hemoroid di bagian anusnya ya. Baik. Bagian anusnya normal, tidak ada tonjolan atau apapun. Baik, ibu bisa terlentang kembali. Nah, setelah itu kita bisa buka handscoon. Setelah itu saya akan mencuci tangan saya lagi ya bu, tunggu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan eksemitas pada area kaki ibu. Maaf ya ibu. Nah, kita tanyakan kepada ibu apakah di area kaki merasakan adanya rasa sakit. Ibu, maaf. Jika saya tekan seperti ini, apakah ibu merasa sakit? Lakukan hal yang sama pada kaki area atau daerah kiri juga. Baik ibu. Baik ibu, pemeriksaan sudah selesai. Apakah ibu merasa adanya ketidaknyamanan? Tidak ya bu. Baik, mungkin cukup dicukupkan sampai di sini pemeriksaan. Saya pamit ke belakang. Jika ada keluhan yang lain, ibu bisa memencet tombol bel di samping tempat tidur. Baik ibu, saya pamit terlebih dahulu ya bu ya.